Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang, welcome buat yang nonton live maupun yang nonton replay. Jadi, oke, kita akan bahas mengenai soal di week 14. Nah, di soal ini, ya kalian tahu sendiri lah ya, pakai template nggak mungkin, nggak bisa, ya. Nah, makanya di sini aku pengen ngasih tahu nih, kayak, apa ya, maksudku, ini juga menjadi salah satu alasanku kenapa aku udah cerita ya di video Monef sebelumnya, aku udah cerita kalau aku tuh udah sebelumnya udah bikin template yang bener-bener bisa dipakai banget. Tapi ya kalau kasusnya dua eselon satu kayak gini, ya nggak bisa juga. Nah, dan udah bener-bener literally nggak bisa dipakai apa-apa gitu loh, template yang sebelumnya aku buat. Nah, kalau template yang aku bikin di bawahnya ada penjelasan kayak gini, ini masih bisa kita otak-atik. Jadi apa yang bisa di sini ya udah pakai gitu loh, apa yang nggak bisa ya udah kita edit-edit. Nah, makanya di sini aku pengen ngasih tahu nih cara ngerjain manualnya gimana. Jadi ini kan nggak bisa dipakai nih ya, template-nya nggak bisa dipakai kan. Nah, aku pengen bikin template ini jadi bisa dipakai dengan kita modif-modif aja dikit-dikit itu loh. Rumusnya juga nggak ribet-ribet kok, nggak aneh-aneh rumusnya. Nggak pakai yang kayak sebanyak itu, nggak perlu. Kita pakai rumus yang simpel-simpel aja, oke? Jadi ya kita akan ngerjain lah ya intinya. Ini kita pakai dua shortcut kan, ini dihapus aja. Dua eselon satunya udah nggak apa-apa, nanti aja belakangan aja. Ini tiga shortcutnya kita hapus aja, udah gini aja sih. Ini aku pakai template 2.0 karena di sini alokasi anggarannya tersedia ya. Alokasi anggaran region outputnya, ini kan region output nih. Ada output satu, output dua. Nah, dia alokasinya tersedia. Kalau nggak tersedia, nanti akan ada klasifikasi region output. Jadi anggarannya itu buat satu klasifikasi region output. Oke, langsung aja kita bahas di sini. Yang pertama soalnya ya. Jadi suatu unit eselon 1 di Gen AA diasumsikan mempunyai dua satgas dan dengan dua program. Oke, jadi ada eselon 1 yang pertama nih. Dia itu punya dua satgas dengan dua program. Nah, kerjain dulu aja sebenarnya. Ya walaupun kalian udah kerjain juga kan. Di bawah ada eselon satu lagi nih, ada di Ditjen BBB gitu loh. Jadi di kasus soal ini ada KL ya. KL yang punya dua eselon satu. Oke. Nah, di mana ada Ditjen AAA dan Ditjen BBB. Nah, Ditjen AAA ini punya dua satgas. Ditjen BBB itu diketahuinya di bawah nanti. Jadi kita kerjain eselon satu yang pertama dulu. Oke, aku juga udah ngerjain ini manual, so langsung aja kita masukin angka-angkanya. Nah, ini ada dua satgas ya, satgas UVW sama satgas XYZ. Nah, ini bisa kalian gunakan di sini. Nah, buat yang C kata-kata satgas ini template-nya masih berfungsi dong, ya nggak sih? Nggak bisa dipakai. Ya udah pakai aja yang bisa. Kalau yang nggak bisa, diedit-edit dikit nanti. 4,2, 23, 22, 6, 6, 14, 13. Nah, gini, oke? Ini masih bisa dipakai kan? Ini masih terhitung gitu loh. Ya udah, kalian ambil angka buat ngitungnya aja gitu loh, biar nggak perlu ngitung lagi. Nah, kalau mau manual ini bisa nih. Ini aku hapus ya bagian bawahnya. Sebenarnya nggak perlu dihapus nggak apa-apa, tapi ya biar manual lah. Jadi gini loh, tabel ini aku pakai ya buat sebagai alat bantu aja, buat sebagai alat bantu ngitung. Nah, di sini aku hitung langsung pakai rumus Geomin aja. Geomin di blok nih. Angka-angka yang tadi udah ada nih yang hasil RVRO dibagi TVRO-nya. Nanti dapat 94,637. Nah, nanti di sini disesuaikan di atasnya. Yang warna pink disesuaikan. Nah, ambil yang nilainya ya, karena di sini maksimum 100. Nanti ditambah ya subtract 1 sama subtract 2, nanti dibagi 2. Ya, rumusnya gampang kok. Nah, terus kita masuk ke subtract 2-nya. Nah, subtract 2 juga template-nya masih berfungsi nih. Ya udah yang bisa dipakai, yang nggak bisa ya udah diubah-ubah atau kalian bikin manual aja. Gitu aja sih. Nah, tapi nanti aku update lagi ya. Jadi lebih banyak lah programnya itu. Karena nggak nyangka juga ya bisa kayak gitu, kok bisa gitu kan. 4, 3,9, 11, 10, 3, 3. Oke, ini juga masih bisa dipakai, berarti masih aman ya buat mencari cero kata-kata shortcut. Nah, oke. Nah, kalau mau manual, nih biar biar rapi aja aku hapus ya. Mau manual, sama pakai rumus Geomin juga. Geomin, nah nanti di blok hasil pembagian FVRO dibagi TVRO-nya di blok aja, nanti ketemu hasilnya 96. Nah, terus di sini disesuaikan. Berarti di atasnya perhitungannya buat rata-ratanya yang nilai subtract 1 ditambah nilai subtract 2 dibagi 2 kan.
Nah, nanti ketemu nih 95,330. Oh ya, BTW aku dari kemarin tuh nggak pernah dapet jawaban perhitungan Eka gini ya. Jadi apa yang ku bahas, apa yang jadi jawabanku dicek lagi kalau kalian emang punya jawabannya. Aku udah bener gak dapat sama sekali, jadi nggak tahu bener atau enggak apa yang aku kerjain di sini. Oke? Nah, selanjutnya buat sebentar ya. Nah, selanjutnya buat alokasi juga nih. Ya kan? Buat alokasinya ini masih bisa dipakai nih template-nya. Ya udah tinggal input aja nih sesuai dengan alokasi anggarannya di sini. Sesuai ya output 1 output 1, output 2 output 2, satker 1 satker 1, satker 2 satker 2. Oke, ini aku pengen coba saja. Aku udah ngerjain karena ya itu tugas. Itu tugasku. Nah, aku juga ngerjain manual di sini. Nah, yang bawah ini nggak manual nih. Ya. Karena bisa dipakai. Jadi kalau masih bisa dipakai ya udah dimanfaatin aja. Kalau misalnya nggak bisa dipakai, diubah-ubah dikit. Itu yang bawah terus semuanya lagi. Ini biar cepet aja ya. Nanti kita fokus ke yang nggak bisa dikerjain aja lah. Nah, ini kan kalau kalau otomatis. Nah, kalau manual ya kalian bisa manfaatin tabelnya aja buat input angka-angkanya ini. Nah, itu kan udah kan. Anggap manual ya. Manual kan cuma segini doang nih. Ya kan? Ini juga bisa sama. Berarti rumusnya ini realisasi berapa, total realisasi dibagi sama total alokasinya. Nanti dapat 97,462. Nah, terus yang bawah ini juga sama rumusnya. Berarti di sini bisa kita cari realisasi dibagi sama alokasi. Nah, jadi ketika template-nya itu nggak bisa dipakai, kalian bisa manfaatin tabel-tabel yang ada di sini gitu. Ya. Jadi bisa manfaatin tabel-tabel yang ada di sini buat mempermudah perhitungannya. Nah, ini berhubung next soal ini ada hubungannya. Nah, jadi kita bisa langsung aja ya ke Excel aja, nanti kita hitung lagi soalnya kalau ada angka-angka yang baru. Nah, yang ini bisa manual juga. Nah, alokasi anggarannya berapa? AA-nya, walaupun ini udah otomatis ya, ini bisa otomatis tadi kok. Alokasi anggarannya dibuat satu ya, segini, dikali sama CRO-nya, CRO pesatkernya ini, dikurangi sama realisasinya. Nah, realisasinya ini. Nah, dan sampai bawah pun seperti itu gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, terus ini bisa dihapus. Nih, anggaplah kita manual. Ya, ini kita hapus gitu loh, biar rapi kan. Terus ini, ya udah, sebentar ya. Kita dapat angkanya sebesar sekian gitu. Nah, ini dihapus aja ya. Kita mau jumlahnya kan. Nah, kita dapat angkanya segini, dan ini di atasnya itu ditambah ya. Antara efisiensi RO 1/1 ditambah efisiensi RO 1/2 dibagi 2. Dan untuk efisiensi rincian output ini nggak boleh lebih dari 20% dan nggak boleh kurang dari minus 20%. Nah, terus selanjutnya yang nilai efisiensi ini juga bisa diotak-atik. Intinya rumusnya kayak gini ya, rumusnya ada di PPT. Nah, ini yang C59 di atas ini. Nah, ini bisa kalian ganti ke sini. Sebenarnya ini udah otomatis sih. Masih bisa dipakai gitu loh template-nya sampai sini. Yang bawah juga sama nih, ya kan? Berarti ini efisiensi RO satker 2. Nah, terus yang bawahnya nih di average-in aja. Rata-rata satker 1 ditambah satker 2 dibagi 2. Nanti udah ketemu 56,227. Nah, selanjutnya kita masuk ke RPD-nya. Nah, RPD-nya nih harusnya masih bisa dipakai ya. RPD-nya masih bisa dipakai kok, aman kok. Nggak ada masalah apa-apa buat RPD-nya masih bisa dipakai. Jadi ini kita coba saja dari sini. Karena aku tidak ingin menulis satu-satu. Nanti terlalu panjang videonya. Aku pengen fokus ke yang emang bener-bener aneh aja. Karena dari kemarin pun ya udah aku bahas gitu loh tentang ini. Ngapain dibahas-bahas lagi. Nah, terus bagian bawahnya lagi. Ini yang satker 2-nya ya. Jadi yang bisa dipakai ya pakai lah gitu lah. Atau kalian punya template sendiri juga. Terus pas kalian latihan soal itu nggak bisa dipakai. Nah sama, kalian bisa edit-edit aja gitu. Jangan benar-benar nggak dipakai. Nah makanya template-nya tuh aku bikin ke bawah kayak gini gitu loh. Kayak one by one step by step gitu loh. Kayak konsistensinya berapa, itu berapa. Makanya aku bikin seperti ini. Gitu. Supaya ya itu kalau misalnya di luar prediksi kita, itu masih bisa dipakai, masih bisa dimanfaatin dengan tambahan edit-editan dikit. Ya. Dan ini guys ya, buat ngecek angka di RPD kalian ini udah betul atau belum ya, kalian bisa lihat jumlahnya aja. Nah, jumlah ini kan satker 1 ya.
jumlah yang subtract 1 bagian RPD, saya bentar ya. Jumlah subtract 1 bagian RPD ini akan sama dengan ini guys. Akan sama dengan jumlah realisasi anggaran di subtract 1 yang ini. Nih, akan sama dengan jumlah alokasi anggaran pada subtract 1. Dan sama, realisasi pada bagian RPD itu akan sama dengan jumlah realisasi anggaran di subtract 1 juga. Jadi cara ngeceknya itu, kalau misalnya jumlahnya nggak sama, nggak sesuai, nah misalnya jumlahnya ini nggak sesuai nih ya, sama yang tadi atas itu tadi, nah berarti kalian kemungkinan ada salah nulis di bagian sini, atau ada salah nulis di bagian yang anggaran atas ini. Gitu ya. Jadi buat memastikan bahwa itu betul atau enggak, ya kayak gitu gitu loh. Jadi supaya enak ngeceknya gampang kan, kayak nggak perlu one by one gitu. Kalau misalnya udah sama angkanya ya udah nggak perlu dicek lagi dalam-dalamannya. Insya Allah itu udah pasti betul. Nah sama yang satker 2 juga, yang satker 2 kalau alokasi anggaran ini akan sama dengan 2500 ya. Sama dengan RPD yang di satker 2 dan sama realisasinya juga akan sama dengan realisasi yang ada di RPD satker 2 gitu. Jadi kalau misalnya udah sama, udah nggak perlu dicek lagi. Yang bagian tengah ininya itu insya Allah udah pasti betul. Nah, sampai RPD ini masih bisa kita pakai, nggak ada masalah, dan NKI pun juga otomatis nggak ada masalah kan. Nah, sampai tingkat satker itu bisa kita pakai semuanya. Udah gitu loh. Ya udah kita ambil angka-angkanya ini aja nih, hasilnya aja nih kita manfaatin gitu loh. Buat nanti kita hitung manual. Kalau misalnya emang ya harus manual banget gitu loh. Jadi yang bisa dipakai dulu aja. Jangan langsung nggak bisa semuanya gitu. Dan dari kemarin pun dari awal aku bikin template pun jangan mengandalkan 100% karena ya who knows gitu loh. Ini realitinya tuh gimana, kita nggak tahu sama sekali. Nah terus, oke, kita udah selesai yang tingkat satkernya. Sekarang kita masuk ke eselon satunya, Ditjen AAA. Nah, eselon satunya ya kalian pastiin namanya sasaran program, output program, beda loh ya penempatannya. Sasaran program itu di atas ini nih, ya kan, CSP, capaian sasaran program. Ini juga ada nih judulnya. Jadi kalian cek lagi jangan sampai salah input karena biasanya salah input di bagian situ juga gitu loh. Karena ini template-nya gede banget kan. Ya udah, ini tinggal di input aja sesuai dengan angkanya berapa. Oke, kita input dulu angkanya, nanti aku jelasin cara manualnya. Oke. Ini 64, 62, 5, 4,7. Sampai IKP 3 ya guys ya. 12, 11. Terus program 2 ya. 4, 3,5, 4,2, 4,1. Terus 3, outcome 2-nya 8, 7,5, 29, 28. Dah, ya kita gedein dulu ya. Nah, ini masih bisa dipakai juga sampai sini karena jumlah outcome-nya pun ya maksimal 2 kan. Maksimal 2 di bagian sini masih aman, masih nggak ada masalah sama sekali sampai CSP ya. Nah, jadi ini kita masih bisa pakai hasilnya nih. Angka ini masih bisa kita pakai. Nah, kalau misalnya mau manual gimana nih? Anggap nih, kalau hapus-hapusin ya. Nih, tak hapus-hapusin. Anggap manual kan. Ini berarti sampai bawah ya, nggak pakai kan. Nah, gini ya. Kalau mau manual, ini persentase realisasi ini udah masih bisa dipakai, nggak perlu kita otak-atik apa-apa. Nah, nih CSP persasaran program. Ini kita bisa pakai Geomin. Udah, hapus dulu deh rumusnya ini. Kayaknya mengganggu sekali. Nah, ini pakai rumus Geomin bisa. Nah, Geomin apa? Ini kan CSP persasaran program. Ya udah berarti ya ini sasaran programnya di outcome 1. Ya kan? Karena dia nggak ada outcome 2. Jadi tiap outcome di sini. Nah, terus yang kedua masih sama pakai Geomin juga. Di blok bagian ini aja. Outcome 1 sampai situ ya, betul ya. Nah, terus ada lagi Geomin. Terus yang bawah ini outcome 2-nya. Ini kenapa jumlahnya gede banget ya? Oh, salah. Geomin yang ini guys ya. Yang hasil persentasenya. Nah, CSP per program berarti sini Geomin untuk setiap satu program. Nah, karena ini outcome-nya cuma satu, ya kan? Satu program satu itu terdiri dari satu outcome, ya udah sama. Ini aja. Nah, yang kedua,
itu terdiri dari dua program, terdiri dari dua outcome untuk program dua. Nah, makanya kita blok keduanya gitu. Jadi yang di bagian CSP per program ini untuk tiap programnya kita geominkan. Nah, kalau yang CSP per sasaran program ini kita geominkan sesuai dengan outcome-nya berapa. Outcome satu, outcome dua gitu. Jadi seperti itu ya. Dan sebelah kanan ini ada lagi, ini masih bisa kita sebentar ya, kenapa gitu ya. Geomin, nah ini untuk satu unit eselon 1 berarti dari semua program. Nah, kita dapat 94583. Oke, jadi CSP-nya seperti itu. Nah, kita lihat di angkanya, sama kan? 94583. Nah, 94583. Nah, selanjutnya kita ke COP, output program ya. Oke, di output program, berarti yang bawah ini nih, jangan sampai salah input ya. Di output program, nah di sini program satu itu punya dua output nih, ya kan? Nah, terus alokasi anggarannya. Nah, alokasi anggarannya ini bukan buat output satu, buat output satu dan output dua. Oke, alokasi anggarannya di sini buat output satu dan output dua. Ya, kelihatan ya dari baca tabelnya bisa ya. Nah, terus yang di program 2, nah dia punya output satu, output 2, output 3. Punya 3 output dan anggarannya ini untuk output satu, output 2, output 3. Digabung tuh. Kayak masing-masing proporsinya berapa kita nggak tahu. Jadi ini anggarannya intinya untuk satu program yang dimana di sini program 2 yang terdiri dari 3 output. Oke. Nah, di sini di template ini cuma punya 2 output doang. Nah, sedangkan di sini ada 3 kan yang buat program 2 kan. Nah, cara ngedit-ngeditnya gimana? Nggak terlalu susah kok. Nah, ini target IOP. Oke, target IOP-nya nih kita tulis aja 64, 62. Ini masih output satu ya, 5, 4,7. Kita tulis dua aja, kita tulis dua. Terus yang output 2-nya 12, 11, 4, 4. Udah ya, output 2-nya. Nah, sekarang kita masuk ke program 2 output 1. 4, 3,5, 3, 3, salah 4,2, 4,1. Output 2-nya 3, 3. Nah, output 3-nya gimana ya? Kita bikin ya. Gini aja deh, output 3-nya berarti kita bikin ke bawah sini aja ya. Kita bikin ke bawah sini, atau bisa juga kita hapus aja guys. Kita hapus dulu yang bagian bawahnya nih. Jadi kita bikin manual ya. Kita hapus dulu aja. Terus ini kita tambah gitu ya. Insert, klik kanan, insert, klik kanan, insert. Nah ini buat menambah outputnya. Kita geser ke bawah aja, jadi output 3 dia. Nanti, dan udah, atau kalian mau bikin tabel baru juga nggak apa-apa. Nah output 3, nanti kita hapus-hapusin lagi ya. Ini kita bikin 4 IOP dulu. Berapa IOP-nya ini? IOP 1 ya, ini berarti 1, 2, 8, 7,5, 8, 7,5. Ini buat output 3-nya ya, 29, 28. 28. Nah, oke. Udah ya. Udah ya, aman ya. Berarti ini nggak kepake nih yang bawah 2 ini. 2 terakhir nggak kepake. Kita delete aja. Terus ini nggak kepake juga. Sampai 4 ya. Bawahnya lagi satu lagi. Delete juga. Dan terus rumusnya ngaco nggak apa-apa. Nanti kita ubah aja. Kita edit-edit. Gampang kok, pakai geomin aja rumusnya. Itu simpel, nggak perlu kalian pangkat-pangkatin, pangkat berapa, nggak perlu. Bawahnya lagi. Nah ini ya. Nah oke, ini udah aku salin. Jadi intinya penempatannya, positionnya sama persis kayak ada yang kayak di soalnya. Lihat deh, output satu, output dua, output satu, output dua, output tiga, ada di program satu, ada di program dua. Jadi benar-benar persis gitu loh, penempatan position dari soalnya ini. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu bingung. Nah ini untuk persentase realisasinya tinggal di drag aja ke bawah, ya kan? Nanti kita dapat. Nah ini bisa kita hapus-hapus. Enggak, yang sebelah nilai ini nggak perlu dihapus. Ini yang bagian sisi kiri aja dihapus. Ya ini sebentar deh. Ini berarti nggak bisa.
Udah intinya dia tuh nilainya nggak boleh lebih dari 120%. Udah nggak perlu mentingin yang bagian nilai. Dihapus aja deh. Nggak apa-apa. Nah, ini COP per OP berarti kita geomin kan. Geomin per OP-nya, per output programnya. Nah, berarti ini cuma dua ya. Di output satu program satu. Nah, terus di output satu program dua, geomin juga sama nih. Ada dua juga. Nah, terus yang ketiga di output, saya bentar deh. Ini betul ya? Geomin di program 2 output satu nih, berarti dua ini aja. Terus ini geomin juga, pakai geomin aja, nggak usah pakai pangkat-pangkatan. Ribet pakai pangkat-pangkatan. Ini kita blok dulu aja biar lebih enak dilihatnya. Intinya di sini maksimum 120. Kalau lebih dari 120 kalian tulis manual aja 120% gitu. Nah, ini di blok juga. Untuk output 3-nya udah dapat kan? Nah, terus di sini ini COP per program. Ada dua program, berarti ada dua COP per program. Ini program satu, berarti geomin. Entah deh, ini kenapa dia itu kayak putih gitu loh guys, aneh banget. Nah, ini kita blok ini buat program 2-nya. Bentar ya. Jadi ini geomin, nggak akan terlalu lama banget kok. Nah, di program satu itu ada dua output, ya udah dua output inilah yang kita geominkan karena di sini COP per program ya. Terus geomin juga. Nah, ini berarti ada tiga program kan, ada tiga output kan di program 2, ya udah kita geominkan ketiganya. Nah, kita dapat sekian, nanti buat hasilnya ya ini nggak boleh lebih dari 100%. Geomin, kalau misalnya 100% ya udah kalian tulis 100%. Nah, kedua ini jadi 95694. Sama nggak? 95694. Sama kan? Aman ya sampai sini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini yang bagi nilai nggak usah lah, nggak usah di. Oh ya, ini COP-nya ya kalian sesuaikan ya, sesuaikan sama hasilnya, udah sesuaikan di bagian sini, ya udah aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Atau di bagian hitung kalian arahin ke sana, ya udah nggak ada masalah sama sekali. Nah, terus buat dananya, buat anggarannya, nah di sini ini untuk program satu yang bawa untuk program 2, yang dimana program satu terdiri dari dua output dan program 2 terdiri dari tiga output. Oke. Nah, ini berarti kita perlu ngedit-ngedit juga nih. Kita perlu tambahan sedikit ya. Ini berarti bisa kita tambah gini guys ya. Ya, yang bawahnya ini yang program 3 kita buang aja lah ya. Sepertinya tidak penting. Daripada dia ribet gitu kan. Output 1, output 2. Output 2, output 3. Oke. Nah, output 1, program 1 ya. Karena kita diketahuinya per program kan. Berarti kita pakai yang kanan nih. 30, 5, 48. Tuh agak. Terus 29, 807, 640. 18.700. Enggak, 18.700. 20.500. Nah, lo ini 584, 29, 807, 640, 18.700. Ya, ini kayaknya karena tadi kita hapus-hapusin jadi dia itu nggak sama deh. Coba ya, ini harusnya bentar ya, bentar. Nah, ini harusnya penjumlahan dari satker 1 sama satker 2 bagian RPD. Ya kan, betul kan? Coba deh. Angkanya 30.548, 20.500, 18.700, 29.807, 640. Coba ya kita tambah aja yang bagian alokasi di bagian RPD. Kita tambah. Bentar deh. Harusnya jumlahnya sama. 51048 sama kan? Terus yang kedua, yang bagian realisasinya. Nah, bagian realisasinya sama kok. Ini kenapa belum sama ya tulisannya? Oh, jelas banget. Ya udah lah guys ya, ininya gitu ya. Udah diabaikan aja notifnya kalau misalnya template yang nggak bisa dipakai. Ini juga karena tadi kita hapus-hapus kan. Nah, makanya ya jadinya seperti inilah. Ada beberapa rumus yang di bawahnya mungkin ngaco. Nah, oke, untuk anggarannya itu udah sama nih, udah kita cek udah sama juga, dan ya udah kita penyerapannya berarti di sini
kita ubah aja nih rumusnya. Penerapannya berarti realisasi dibagi sama alokasi. Nah, kita dapat 95024. Oke, abaikan aja notifnya. Nah, terus berarti untuk programnya, ini 34 kita hapus aja. Mengganggu ya. Sebenarnya nggak dihapus pun nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Tapi ya ini aku buat ngejelasin aja supaya nggak mengganggu gitu. Karena menurutku mengganggu banget sih. Oke, nah rumusnya adalah karena diketahui anggarannya untuk satu program, maka nanti kita di pengalinya itu COP per program, bukan per output program, kayak di PMK. Nah, berarti alokasinya segini, berapa dikali, ya untuk program satu ya, dikali sama, nih, yang kanan ini berarti ya, COP per program, program satu, dikurangi sama realisasi dari program satu. Nah, dapat segini. Nah, terus yang kedua, di sini alokasi untuk program 2 dikali sama COP per program 2, ini berarti dikurangi sama realisasi program 2. Berapa? Nanti dapat segini. Nah, bawah ini disum aja, dijumlah, oke. Nah, nanti rumusnya efisiensi eselon satunya, ini harusnya masih benar sih. 649 ya, coba ya. Nah, rumusnya hasil dari penjumlahan perhitungan tadi dibagi sama alokasi anggarannya berapa. Nah, 0649. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau mau dihapus juga nggak apa-apa sih. Delete cell left ya. Nah, udah ya. Nilai efisiensi eselon 1 ini udah ngeling, dia ngambil angkanya dari sini ya. Jadi ya, tapi kalian cek lagi lah. Kalau misalnya ada yang diubah, ada yang nggak bisa dipakai, terus kalian otak-atik kalian ngubah, yang bawahnya kalian cek lagi rumusnya. Pastiin kalian cek lagi. Takutnya dia salah juga, karena bisa aja salah. Nah, ini juga harusnya udah sama ya. Dia harusnya udah ngeling ke atas. Nah, yang sebelah kiri beda, yang atas sama. Tapi ya toh, ini 1700 ya. Coba deh, sama nggak ya sama, coba ya, sama jawaban lu sama nggak sih? Ini masalah punya aku tuh sama guys ya. Motifnya sama. 1700, 2025, 2300, 3520. Sama kok, 51084 kan? 51084 kan? Udah sama-sama. Apa bedanya guys ya? Ini kan angkanya ya. Lihat deh. Di bagian sini 51084, ya kan? Terus di bagian sini 51084 juga. Kenapa dia berbeda? Udah nggak tahu lah, udah abaikan. Yang penting di sini udah betul buat RPD-nya ya, karena udah sesuai jumlahnya sama anggarannya tadi, udah sesuai sama RPD, jumlah RPD 2 saat itu juga udah sesuai. Jadi udah, ini bisa kita katakan udah otomatis aman ya. Kalau misalnya masih belum sesuai, nah ini bagian sini ini penjumlahan ya, penjumlahan dari dua satker tadi karena kita cuma pakai dua satker. Nah, terus untuk NKI eselon 1 ya kalian cuma perlu isi bagian nilainya aja kalau mau diotak-atik. Ya, ini harusnya udah ngeling sih, harusnya udah ngeling karena bagian ini kan gak kita ubah-ubah kan. Bagian yang ini cuma kita ubah rumus aja, dia harusnya udah ngeling. Coba penerapan anggaran, berarti kalian cek nih di penerapan anggaran gak? Nah, sini kan udah sesuai penerapan anggaran. Terus yang kedua konsistensi C153. Nah, konsistensi ini ada di sini. Udah sesuai. Terus COP capaian output program. COP berarti yang kedua nih. Ya, 95 udah sesuai. Terus apalagi efisiensi. Nah, nilai efisiensi itu yang ini ya. Bukan yang atas ya. Efisiensi yang atas ini, efisiensi rincian output. Nah, efisiensi yang dimaksud dalam NKI itu yang bawah ini. Oke, udah aman. Ya, kita dapat hasilnya aman. Terus NKAMI ini juga harusnya udah otomatis. Yang dimana rumusnya ini aku kasih di bawah buat kalian ngecek juga ya. NKI-nya berapa? NKI dikali bobotnya itu 33,3% ditambah sama pengalian dari bobot, bobot apa sih namanya? C107 bobot dari apa ya, 66 itu bobot bobot sisanya sih, aspek manfaat kan yang tadi kan yang 33,3% ini kan aspek implementasi kan. Nah, 66,7 ini aspek manfaat bobotnya segitu. Nah, dikali sama ini aspek manfaatnya 94583. Oke, dan kita dapat langsung NKI-nya, berarti NKI-nya udah aman, gak ada masalah sama sekali. Terus di bagian rata-rata nilai satkernya, ya ini kalian
cek lagi, ini ngelink ke rata-rata satker yang ada di nomor 6, ini udah aman. Dan terus NKA eselon satunya itu ditambah nih, NKA MI ditambah sama rata-rata nilai satker dibagi 2. Ya, di bawah udah ada rumusnya. Oke, nanti kita ketemu 87068. Kita samain coba deh. Sama jawabanku. 87 piro? Ditjen AAA ya? Oh, beda loh. Sama ding. 87075. Beda, bener beda guys. 83553. 87068. Yang ini 87068. Jawabanku, bentar ya. 8705. Ayo, bedanya di mana coba? Oke, coba kita hitung lagi ya. Kita cek bedanya di mana. 90. Nah, di NKMI-nya aja udah beda. Berarti dia beda dari sini nih. Lihat deh nilainya. 95024. Nah, ini penerapan anggarannya nih. Penerapan anggaran punyaku salah nggak ya? Coba ya. 94957. Betul kan? Realisasi dibagi sama itu kan. Tadi apa? Di bagian penerapan anggarannya guys, ternyata salah. Ini betul kan? Salah di mananya sih? Realisasi dibagi sama, oh kebalik, ini 084, ini 048. Kebalik nih beda. Ya Allah. Berarti kita ada yang salah nulis. 84584 ya, bukan 48, ini 584. Nah, gini ya, udahlah aman lah ya. Insya Allah aman. Nah, ini sama. Oh, berarti notif ini masih berguna guys ya. Oke, jadi hasilnya 87075. Oke, sama ya. 87075 sama kayak yang tadi. Oke, Ditjen AAA ini kita udah selesai. 87075. Oke, aman. Oke, ini kita udah selesai buat yang Ditjen AAA. And then, nah di bawahnya, ya udah ya, selesai ya. Ditjen AAA kita diminta buat hitung, itulah intinya, sampai NKA eselon 1. Ya, sampai sini nih. Kita diminta buat hitung sampai sana. Nah, terus di bawahnya ada keterangan tambahan lagi nih. Selanjutnya, bila diketahui Ditjen BBB mempunyai data kinerja sebagai berikut. Nah, jadi ada 2 eselon 1 kan, yang kita hitung tadi itu Ditjen AAA, dan yang kedua ini itu Ditjen BBB. Nah, Ditjen BBB nggak perlu kita hitung lagi. Ini udah diketahuin. Nah, ya. Udah diketahuin Ditjen BBB-nya. Angka-angkanya. Ya udah, jadi tinggal kita input aja. Dan ini ada sasaran strategis kementeriannya juga. Nah, jadi buat input yang kedua ini, kita juga bisa manfaatin template ini. Kita masih bisa manfaatin. Masih bisa kita manfaatin. Ya, ini klik kanan aja, move or copy. Oh ya, ini kita ganti nama dulu. Yang ini AAA. Klik kanan, move or copy. Terus create a copy. Nah, kita pakai template yang sama, tapi ini buat Ditjen BBB. Nah, jadi kita Ditjen BBB-nya tinggal input aja yang diketahuinya. Nilai kinerja aspek implementasi. Nah, berarti yang atas-atasnya nggak penting ya. Nah, ini nggak penting ya. Ini bisa kita hapus aja. Sampai aspek implementasi mana? Nah, ini ya, sampai sini. Ini bisa kita hapus aja. Tidak penting. Nah, kita langsung isi di atas bagian ini aja. 82213. 82,213. Nah, gini ya. Nah, ini tabelnya bisa dihapus juga. Nggak pakai, karena kita langsung ke sini. Terus yang diketahui apa lagi nih? Capaian sasaran program CSP eselon 1. Nah, ini tabelnya juga bisa kita buang aja. Kita langsung tulis di atasnya aja. Ini berarti 91,437. Nah, masih bisa dimanfaatin kan? Nah, terus ini kita hapus yang bawahnya juga tabelnya. Nggak dipakai karena udah diketahuin. Langsung tulis aja angkanya berapa. 96402. 964,402. Nah, terus penyerapan anggarannya di sini juga ada nih 99236. Ini tabelnya kita hapus aja. Tidak dipakai. 99,236. Nah, terus efisiensinya juga sama, udah diketahuin. Minus 2524.
efisiensi ya, minus 2,524. Nah, terus nilai efisiensi eselon satunya 43690. Ya, ini mau kalian tulis mau enggak nih, dia masih ngeling ya. 43,690. Nah, terus konsistensinya, ya ini dua eselon satu yang berbeda ya. Kalau tadi itu eselon 1 AA, ini kita PBB. Ini dihapus aja. Nah, konsistensinya 97,642. Nah, buat NKI-nya, nah ini masih ngeling nih. Kalian tinggal ganti-ganti aja sebenarnya nih. Penyerapan anggarannya kalian linkin ke sini. Terus buat konsistensinya, ini kalian linkin ke konsistensi eselon 1. Terus buat COP-nya, kalian linkin juga ke COP. Nah, terus efisiensinya, ini kalian linkin juga ke nilai efisiensi. Ya, nanti kita dapat nilai NKI eselon 1-nya itu sebesar 81827. Jadi gitu. Nah, terus NKMI nih, ada NKMI-nya. NKMI ini ada rumusnya di bawah, ya kan? Ini rumusnya masih ada juga di sini. Nah, ini dikali nih, ya kan? NKA, NKI, NKI itu NKI apa ya? NKI nilai kerja atas aspek implementasi eselon satunya berapa? Ya di bawah sini 81827 dikali 33%, ya 33% itu bobot dari aspek implementasi, dan 66,7% yang dimana ini bobot dari aspek manfaat dikaliin sama CSP-nya nih, ya. Nanti dapat sekian, dan terus rata-rata nilai satkernya. Nah, rata-rata nilai satker ini udah diketahui ya, yang atas ini ya, 82213, 82213 ini. Nah, nanti tinggal di input aja di bagian sini. Rata-rata nilai satkernya dia harusnya nge-link ke bagian sini. Nah, udah. Terus yang bawah ini udah terhitung otomatis seharusnya, tapi dicek lagi. Yang bawahnya ini rumusnya NKMI-nya berapa, ya kan? Terus ditambah sama kata-kata satkernya bagian ini dibagi 2. Oke, dapat NKA eselon 1-nya. Nah, coba kita cek ya. NKA eselon 1. 85225 sama nggak ya? 85225. Sama ya guys ya, aman ya, 85225. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang apa ya? KL-nya nih, yang bawah ini nih, tingkat KL-nya. Oke. Nah, sebenarnya kita ngitung ini tadi, ngitung yang Ditjen BBB ini buat apa sih sampai NKL 1? Nah, itu nanti buat perhitungan di tingkat KL-nya. Jadi kita perlu ngitung yang Indo nih, yang Ditjen BBB walaupun udah diketahui kita perlu ngitung karena NKA eselon 1-nya itu belum diketahui berapa. Ya kan? NKMI-nya juga belum diketahui berapa. Nah, nanti angka-angka itu kepake buat ngitung di tingkat KL-nya. Nah, ini tingkat KL-nya sebenarnya udah ada di bawah, tapi kita pengen bikin di new sheet aja supaya lebih menarik Q. Oke, ini KL ya. Nah, ini bisa kita hapus aja yang atasnya ini. Dan ini template-nya masih bisa dipakai ya buat yang tingkat KL. Malu kenapa hilang ya? Bentar ya guys ya. Nah, udah ya, aman ya. Aman gak sih? Nah, oke. Nah, buat yang tingkat KL ini tinggal input aja. Ini masih berguna kok. Nah, sasaran strategisnya, nah ini di sini. Nah, jadi macam-macam ya. Ini aku based on PMK deh, kalau nggak salah deh. Makanya penamaannya tuh kayak gini gitu loh. Nah, jadi intinya sasaran strategi 1 sama A itu sama aja lah. Ya, jadi input aja di sini 11, 10,8, terus 8, 7,9. Terus ada sasaran strategis 2 berarti yang B, nah 4, 4,2, 5,7, 6, 9, 9. Oke, nah yang sasaran strategisnya nggak kepake. Nah, ini masih bisa kepake ininya. Ya, jadi kita dapat hasil 99,18. Nah, kalau mau manual gimana? Bisa. Nih, anggap manual ya. Kita cuma pakai tabelnya aja buat alat bantu hitung. Ya kan? Ya kita diminta buat hitung sasaran strategis kan, nomor 14. Nah, ini capaian sasaran strategis. Nah, kalau mau pakai ini dihapus aja dulu rumusnya sampai hitung. Nah, berarti ini pakai geomin aja. Geomin buat yang IKSS 1, buat sasaran strategi 1 yang terdiri dari 2 IKSS. Ya udah digeominkan aja. Terus yang keduanya juga geomin, tapi karena sasaran strategis 2 ini punya 3 IKSS, maka kita blok 3 IKSS-nya. Nah, untuk hitung ini ya udah geominkan aja dari semua sasaran strategis yang udah kita hitung. Udah kita dapat 99188. Udah sama kan kayak tadi kan hasilnya. Nah, terus yang bawahnya ini kita diminta untuk menghitung nilai kinerja anggaran tingkat KL.
Nah, kita diminta untuk menghitung nilai kinerja anggaran tingkat KL. Nah, ini udah ada aku masukin rumusnya supaya enak juga. Nah, rata-rata nilai unit eselon 1 berarti tadi kan ada 2 eselon 1 kan. Nah, berarti ditambah tuh NKA eselon 1-nya, NKA eselon 1 yang AAA ya itu 87 ditambah sama NKA eselon 1 yang BBB dibagi 2. Tadi di sana diminta rata-rata kan. Nah, nanti dapat sekian. Nah, nanti di bawah ini rumusnya adalah CSS ya. CSS itu yang atas ini capaian sasaran strategis. Yang ini ditambah sama rata-rata kinerja anggaran tingkat unit eselon 1 yang udah kita hitung di atas ini dibagi 2. Nanti kita dapat jumlahnya 9266. Gini ya, coba. 92,669 sama nggak ya? 92,669, oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara memanfaatkan template yang tidak berguna, yang tidak bisa dipakai. Jadi ketika ada yang bisa dipakai, digunakan lah. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, dimodifikasi lah dikit-dikit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya di bawah ini juga udah ada ini ya. Kalian bisa ngitung di sini juga, nggak perlu di next sheet ini. Tapi ya nggak rapi aja sih menurutku. Ya udah gini ya. Nah, jadi tadi fungsinya kita ngitung yang Ditjen BBB ya, walaupun udah diketahuin nilainya, walaupun nggak diminta juga buat menghitung NKAMI, tapi NKAMI eselon 1 dan NKA eselon 1 ini kepake buat ngitung yang di bagian bawah sini nih, kinerja nilai anggaran tingkat KL. Karena di bagian hitung nilai kinerja anggaran tingkat KL, kita diminta buat menghitung rata-rata NKA eselon 1. Oke, sekian dulu. Nanti insya Allah bakal aku buat template-nya dengan IKSS dengan sesuatu yang lebih banyak lah. Jadi ya supaya bisa lebih cepat lagi. Tapi balik lagi ya, jangan mengandalkan 100% karena ya kalian bisa lihat lah dari soal kuis, dari soal week 14 yang tiba-tiba ada seperti ini. Ya kalian bisa menilai sendiri lah. Kalian buat template gimana pun, tetap kalian harus tahu cara manualnya seperti apa. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Besok ada apa udah kita bahas 2 problem itu kuis jelang UAS ya kalau nggak salah. Ya udah itu aja sih. Udah sampai jumpa di video selanjutnya.